Bismillahirrahmanirrahim. Hadza bayanul linnasi wa hudaw wa mau'izatul lil muttaqin. Yang artinya inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fashuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik orang dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Al-Qur'an merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti keautentikan Al-Qur'an ada tiga. Yang pertama, dalam huruf-huruf hijaiyah yang terdapat pada awal beberapa surat dalam Al-Qur'an. Jika dilihat dari hari ini, huruf-huruf dalam Al-Qur'an tidak berlebih atau berkurang satupun sejak diterima oleh Rasulullah SAW. Nah, misalnya yang menjadi awal dari surat ke-50 ditemui berulang sebanyak 57 kali. Yang kedua, masyarakat Arab tidak mengenal baca tulis, maka andalannya yaitu dengan menghafalkan Al-Qur'an tersebut. Selanjutnya, dalam penyusunan dan penulisan huruf pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq dibentuk sebuah tim untuk mengkodifikasi Al-Qur'an yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Si Al-Qur'an diantaranya yaitu sebagai petunjuk untuk manusia, sebagai sumber pokok ajaran Islam dan sebagai sumber pengajaran untuk manusia. Isi pokok dalam Al-Qur'an yang pertama itu berisi tentang akidah atau tauhid yang mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam rukun iman. Selanjutnya yaitu mengenai ibadah. Yang selanjutnya yaitu mengenai muamalah, hubungan sosial dalam bermasyarakat. Antara prinsip ini mengajarkan hubungan yang baik antar tetangga, baik dalam keluarga maupun masyarakat secara umum. Terus mengajarkan kita akhlak mulia. Selanjutnya yaitu sejarah, tidak hanya menceritakan mengenai kisah dan cerita-cerita umat terdahulu. Al-Qur'an juga memberikan beberapa prediksi masa depan, misalnya mengenai kejatuhan Romawi. Terus berisi tentang syariat. Al-Qur'an berisi syariat hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah, sosial, politik, dan lain sebagainya. Hadis merupakan segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum dalam agama Islam. Fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yang pertama yaitu bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Qur'an. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Qur'an yang masih bersifat umum serta memberikan batasan-batasan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak. Yang ketiga yaitu bayan tashri', yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Qur'an. Yang keempat yaitu bayan nasakh, mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan nasakh berarti ini ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu, sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Yang pertama yaitu hadis mutawatir, yang kedua hadis ahad, yang ketiga hadis gharib. Nah, hadis mutawatir di sini hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang banyak yang menurut kebiasaan mustahil sepakat dalam kebohongan, mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Terus hadis ahad, hadis ini diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau lebih namun tidak mencapai tingkatan mutawatir. Yang hadis gharib yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi, tidak ada orang lain yang menceritakan selain dia. Adapun yang dimaksud dengan sanad menyendiri pada suatu hadis yaitu rawi yang meriwayatkan hadis secara sendirian tanpa ada rawi yang lain.
Nah, hadis ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis palsu. Nah, hadis sahih sendiri yaitu hadis yang sanadnya bersambung, tidak putus. Dan para rawi yang meriwayatkan harus adil dan dobit, serta dalam matan hadis tersebut tidak ada kejanggalan dan cacat. Nah, selanjutnya hadis hasan, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, kurang dobit, bersambung sanadnya, tidak janggal dan tidak berilat. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat diterimanya suatu hadis dikarenakan hilangnya salah satu syarat dari beberapa syarat yang ada. Sedangkan hadis palsu yaitu hadis yang bohong atau dibuat-buat. 5 persyaratan untuk menentukan kriteria sebuah hadis yaitu kesinambungan sanad, keadilan rawi, kedobitan rawi, tidak terdapat kejanggalan dan terhindar dari cacat. Abu Bakar melakukan upaya pengumpulan wahyu Allah setelah mendapat saran dari Umar bin Khattab, yaitu beralasan bahwa para penghafal Al-Quran banyak yang gugur dalam pertempuran perang Yamamah, juga mengkhawatirkan hilangnya mushaf-mushaf tersebut, sehingga itulah Abu Bakar bersedia mewujudkan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang kedua, sejarahnya berawal dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menginstruksikan kepada ulama, salah satunya Imam Az-Zuhri, kemudian kepenulisan oleh imam terkenal seperti Imam Bukhari menjadi kitab rujukan dan pedoman umat Islam. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi akhlak manusia, yang pertama yaitu tingkah laku manusia dapat diterapkan untuk melatih akhlak karimah di kehidupan sehari-hari. Insting dan naluri, kemampuan terbuat dari tujuan yang dibawa sejak lahir. Terus pola dasar bawaan memiliki sifat ingin tahu, nafsu, keinginan hati yang kuat, adat dan kebiasaan lingkungan, serta kehendak takdir. Aspek yang dapat mempengaruhi akhlak tercela yaitu yang pertama, mengingkari janji yang sudah dibuat dan berprasangka buruk kepada orang lain. Ketentuan dalam makanan yang halal bisa didapat dari hasil kerja keras tanpa ada unsur mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Makanan yang haram didapatkan dari hasil yang tidak baik dan diharamkan. Dan selanjutnya tata cara hitan. Tata cara hitan bagi anak laki-laki yaitu dengan memotong kuluk atau kulit yang menutupi bagian ujung zakar atau kepala zakar. Sedangkan untuk perempuan dengan memotong bagian bawah kulit lebih dan menutupi klitoris yang terletak di atas vagina perempuan yang berbentuk seperti jengger ayam. Nah, tata cara berkurban sendiri yaitu binatang yang dapat dikurbankan antara lain kambing, domba, sapi, kerbau, dan unta. Binatang yang digunakan kurban yaitu binatang yang baik, yakni sudah cukup umur dan tidak cacat. Nah, waktu menyembelih kurban pada hari raya Idul Adha tanggal 9 Dzulhijjah, 10, 11, 12 hari tasyrik. Umur hewan yang boleh dikurban yaitu kambing 2 tahun, sapi atau kerbau 2 tahun, domba 1 tahun lebih, dan unta yaitu 5 tahun. Nah, ketentuan dalam jual beli yang pertama yaitu harus ada penjual dan pembeli, harus ada barang yang diperjualbelikan jujur, barang yang diperjualbelikan tidak rusak atau cacat, dan harus ada uang atau barang untuk barter. Ketentuan dalam pinjam meminjam yaitu yang pertama, barang bisa dimanfaatkan dengan baik, lalu batas waktu tertentu, ada imbalannya, dan ada izin dari orang yang mempunyai barang tersebut. Ketentuan hukum dalam utang piutang, gadai, dan hork serta upah. Nah, hukum orang yang berhutang itu mubah, sedangkan hukum yang memberi hutang hukumnya sunnah. Hukum gadai yaitu mubah, asal tidak ada unsur ribanya. Hork merupakan jaminan benda yang dijadikan penguat dalam hutang piutang. Hukumnya sama dengan utang piutang. Nah, hukum upah sendiri yaitu mubah atau boleh. Mengidentifikasi 10 tokoh pra-Islam. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu seorang pengembangan ilmu tauhid, yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Yang kedua yaitu Syekh Waliullah, beliau yaitu merupakan pelopor kebangkitan hadis di India. Yang ketiga, Muhammad Ali Pasha, sebagai orang yang memperbaiki kondisi politik dalam negeri dengan cara membangun kekuatan militer. Yang keempat yaitu Al-Tahtawi, merupakan ijtihad dan pengetahuan modern. Yang kelima yaitu Jamaluddin Al-Afghani, yaitu melawan kolonialisme asing. Yang keenam Muhammad Abduh. Yang ketujuh Rashid Ridho. Yang kedelapan Syed Ahmad Khan. Yang kesembilan Sultan Mahmud II. Yang kesepuluh Muhammad Iqbal sebagai bapak pendiri Pakistan. Mengidentifikasi situasi dan kondisi masa pra-Islam, yaitu dalam kehidupan masyarakat Arab pada masa pra-Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah adalah zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan dengan semestinya. Yang kuat senantiasa menindas yang lemah, kaum wanita menjadi sasaran tindak kejahatan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Mereka menyembah berhala, dan kalau sudah bosan berhala itu pun diperjualbelikan. Menurut mereka, sikap kejujuran merupakan suatu keanehan bagi mereka, sedangkan kemunafikan menjadi hal biasa
Dan perzinaan, minum minuman keras, berfoya-foya merupakan suatu kesenangan bagi orang-orang zaman jahiliyah. Mencuri dan merampok merupakan bagian dari kehidupan mereka. Bagi mereka yang terpenting yaitu hidup untuk makan, sekalipun harus mengorbankan orang lain. Peradaban mereka sendiri tidak berkembang dan hidup dalam kebodohan. Keadaan semacam itu dapat diselamatkan dengan lahir dan tumbuhnya agama Islam di Jazirah Arab. Biografi Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tanggal 20 April 571 Masehi bertepatan dengan 12 Rabiul Awal tahun Hijriah. Karena pada tahun itu Raja Abraha datang ke Mekah bersama bala tentaranya dengan menunggang gajah dan menghancurkan Ka'bah. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Raja biadab itu beserta bala tentaranya hancur lebur dengan dikirimnya burung ababil yang membawa batu dari neraka. Ayah Nabi Muhammad bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibu Nabi Muhammad bernama Siti Aminah. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, yaitu umur 6 bulan, sedangkan sang ibu wafat ketika Nabi umur 6 tahun. Lalu Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib yang tidak lama langsung meninggal di usia Nabi 80 tahun. Setelah kakeknya wafat, beliau disuruh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Ketika berumur 14 tahun, sang paman mengajak berdagang ke Syam. Peristiwa itu dikenal dalam sejarah Islam karena tanda-tanda kenabian mulai diketahui pada dalam diri. Biografi Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar Asy-Siddiq. Abu Bakar Asy-Siddiq nama sebelum masuk Islam yaitu Abu Bakar, kemudian diganti Rasulullah menjadi Abdullah, yaitu Abdullah Abi Quhafa At-Tamimi. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Abu Bakar sendiri adalah julukan yang berarti pelopor pagi hari karena beliau termasuk laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Dan kata Asy-Siddiq di belakangnya beliau peroleh karena selalu membenarkan apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Selama 2 tahun, 3 bulan kepemimpinan Abu Bakar, beberapa pencapaian yang didapat antara lain menanamkan budaya musyawarah dalam menyikapi suatu masalah. Yang kedua, membangun pemerintah yang tertib baik di pusat dan di daerah, menyusun dan menulis mushaf Al-Quran. Selanjutnya, memberantas nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Selanjutnya, biografi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir pada tahun 584 Masehi. Umar bin Khattab, nama lengkapnya yaitu Umar bin Khattab bin Nufail. Masuk Islam di tahun kelima kenabian. Beliau menjadi salah satu sahabat terdekat sekaligus pelindung bagi Nabi Muhammad SAW. Tak mengherankan secara fisik dan perawakannya tegap dan kuat. Wataknya keras, pemberani dan tak kenal takut. Meski bagi ucapannya halus dan fasih, beliau mendapat gelar Al-Faruq, yaitu pemisah antara yang benar dan yang batil, dan Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang yang beriman. Beliau wafat pada tanggal 26 Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Pencapaian yang diperoleh selama Khulafaur Rasyidin yang pertama itu meluasnya daerah ekspansi Islam ke beberapa wilayah seperti Suriah, Mesir, dan Persia. Yang kedua, mencanangkan kepengurusan administrasi negara yang terdiri dari khalifah, wali, dan dewan-dewan negara. Selanjutnya, mendirikan Baitul Mal. Selanjutnya itu mendirikan percetakan mata uang. Selanjutnya, biografi Utsman bin Affan. Nama lengkapnya yaitu Utsman bin Affan bin Ali As bin Umayyah. Lahir pada tahun 574 Masehi. Beliau masuk Islam umur 30 tahun. Kepribadiannya sederhana dan terkenal tak tanggung-tanggung dalam menyalurkan hartanya di jalan Islam. Beliau mendapat gelar Dzun Nurain karena menikahi 2 putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Pencapaian yang diperoleh selama menjadi pemimpin yaitu yang pertama, menyeragamkan cara baca Al-Quran dan mengumpulkan serta menyusunnya dalam satu mushaf. Yang kedua, menertibkan tugas administrasi kepemerintahan. Selanjutnya, membangun sistem militer angkatan laut, dan yang terakhir, membangun bendungan. Selanjutnya, biografi Ali bin Abi Thalib. Beliau merupakan putra paman terdekat Nabi, dilahirkan pada tahun 599 Masehi. Ali menjadi orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu usianya baru 10 tahun. Beliau menikah dengan Fatimah Az-Zahra. Ali mempunyai keberanian yang besar sehingga ia mendapat gelar singa Allah dan karamallahu wajhah, yang artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, dalam kepemimpinannya tersebut, beliau berjasa yang pertama dalam mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara, memajukan bidang ilmu bahasa, memajukan pembangunan, memadamkan pemberontakan dari kalangan umat Islam, dan menyebarkan Islam hingga ke daerah barat India. Peradaban pada masa Rasulullah SAW yang pertama itu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada awal mulanya Rasulullah menampakkan Islam kepada orang yang paling dekat dengan beliau, yaitu anggota keluarga dan para sahabat
karib beliau. Dimulai dari istri Khadijah, pembantu beliau, Zaid bin Harithah, anak paman beliau, Ali bin Abi Thalib saat itu masih anak-anak dan hidup dalam asuhan beliau, dan sahabat karib beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, selama 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Selanjutnya yaitu dakwah secara terang-terangan. Langkah pertama yang dilakukan Rasulullah yaitu dengan mengundang kerabat terdekat, yaitu dalam Bani Hashim dan beberapa orang Bani Abdul Muthalib, di mana beliau menyeru kepada kaumnya kepada Allah dan berserah diri kepada Rabb-nya. Namun dari sekian banyak yang datang, semua menentang Rasulullah. Hanya Abu Thalib lah yang mendukung dan memerintahkan untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah. Tetapi Abu Thalib tidak punya pilihan lain untuk meninggalkan agama Bani Abdul Al-Muthalib. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, syura juga terus dilakukan oleh para khalifah, baik dalam menetapkan solusi atas permasalahan sehari-hari maupun yang secara khusus berhubungan dengan masalah politik dan kepemerintahan. Untuk yang terakhir ini dapat kita lihat pada pemilihan mereka sebagai khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Peristiwa-peristiwa penting dalam masa Nabi Muhammad SAW yaitu beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor, ada perjanjian damai dalam Piagam Madinah, ada perang Uhud, perang Tabuk, perang Khaybar, perang Mu'tah, dan perjanjian damai Hudaybiyah serta Fathu Makkah. Dan peristiwa-peristiwa penting dalam Khulafaur Rasyidin yaitu yang pertama perang Khandaq, yang kedua amal jamaah tahun persatuan umat Islam, yang ketiga membunuh nabi-nabi palsu, yang keempat mengakhiri perang saudara dengan Aisyah yaitu istri Rasulullah, yang kelima memerangi kaum Riddah yaitu golongan yang menyimpang dengan kebenaran. Selanjutnya meluruskan masyarakat pembangkang yang tidak mau membayar zakat, pembangunan infrastruktur, dan melakukan standarisasi Al-Quran. Keteladanan Nabi Muhammad yang pertama yaitu jujur, amanah, tabligh, fatonah, serta sabar, penyayang, dan rendah hati. Sedangkan Khulafaur Rasyidin yaitu jujur, pemberani, tanggung jawab, tegas, serta pemurah. Kisah teladan terkait Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Nah, dari Nabi Muhammad SAW, Nabi sangat mengasihi sahabat-sahabatnya. Jika sahabat-sahabatnya selama 3 hari tidak kelihatan, Nabi akan mendatangi rumah mereka. Tentunya jika ada orang yang minta tolong, Nabi Muhammad tidak pernah menolaknya, selalu menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, seorang wanita tua selalu menyakiti Rasulullah dengan meletakkan duri najis dan lain sebagainya pada jalan yang dilewati Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah tidak pernah membalasnya. Dalam Khulafaur Rasyidin yang pertama menjadi pemimpin yang tegas, arif, dan bijaksana. Kepedulian seorang pemimpin yang selalu memikirkan keperluan umat serta membela Islam tanpa takut karena Allah selalu melindungi. 3 ibrah sejarah Islam masa awal Islam sampai Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu menolong kaum lemah dan menindas orang jahat. Yang kedua, menjadi orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, harus rajin beribadah, berzakat, dan menjauhi larangan Allah. Undang-undang ini penyelenggaraan pendidikan wajib memegang prinsip yaitu pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lingkup Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Yang pertama yaitu standar isi mengenai standar proses, yang kedua standar kompetensi, yang ketiga standar pendidik dan tenaga kependidikan, yang keempat yaitu standar sarana dan prasarana, selanjutnya standar pengelolaan, yang keenam standar pembiayaan, dan yang ketujuh standar penilaian pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menjelaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama itu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, melatih, dan mengevaluasi pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan berdasarkan hasil kajian pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan yang telah dilaksanakan dan kajian terhadap guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik. Mulai tahun 2016, pelaksanaan sertifikasi guru memiliki pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG mengalami beberapa perubahan mekanisme pelaksanaan PLPG. Di antaranya yang pertama yaitu teknis pelaksanaan, kurikulum, syarat kelulusan, dan ujian kompetensi yang dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu ujian akhir PLPG dan ujian kompetensi guru atau UKG atau ujian tulis nasional atau UTN. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kompetensi guru. Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional. Guru adalah salah satu pendidik yang memegang peran esensial dalam sistem pendidikan. Mendikbud Nomor 64 Tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi kelulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2018 tentang penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu penilaian hasil belajar oleh Satuan Pendidikan dan pemerintah serta untuk mendorong pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional perlu meningkatkan mutu ujian oleh Satuan Pendidikan dan pemerintah. Permendiknas tentang sarana dan prasarana Nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan prasarana untuk SD, MI, SMP, MTS, SMA, dan MA. Nomor 40 tahun 2008 tentang sarana dan prasarana untuk SMK, dan nomor 33 tahun 2008 tentang sarana dan prasarana untuk SLB, sekolah luar biasa.